tahun 2024 ketika masih isu bahwa PSN, tapi PSN dengan dia nama ini kan kita tidak tahu. Proyek Strategi Nasional. Proyek apa? Siapa dia? Karena dia datang itu seperti angin dan tidak pernah permisi, tidak ada kode-kode begitu. Permisi, saya mau datang ini di tempatnya siapa? Tidak ada pembicaraan dengan siapapun masyarakat yang memiliki wilayah adat tersebut. Biasanya kalau kita bicara proyek apapun bentuk pembangunan sekalipun pemerintah, mereka pasti datang kasih tahu, maaf, kami tempat ini mau dibangun rumah, bolehkah? Ini kan tidak ada. Jadi kurun waktu bicara PSN ini kita tidak tahu PSN itu siapa, dan sampai hari ini juga PSN kita tidak tahu dia punya bentuk. Kita cuma tahu proyek strategi nasional, kemudian ada dibongkar jalan. Jalan ini diperuntukkan untuk siapa juga harus ada kejelasan. Siapa yang mau pakai jalan? Tentu masyarakat, tapi dengan skala kecil. Sedangkan luasan yang diperkirakan saya besar. Lalu PSN juga dibilang itu optimalisasi lahan, cetak sawah. Nah ini harus dijelaskan dengan baik, kita tidak tahu. Kehadiran PSN ini karena ditolak jadi belum ada dampak apa-apa. Tetapi dampak positifnya ya baik untuk pendidikan. Tapi kalau bicara negatifnya itu, ini orang tanpa permisi jalan, berarti banyak hal yang akan dipotong. Kalau kita bongkar hutan tentu babi tidak ada di sekitaran, burung kuning tidak ada, burung cendrawasih tidak ada. Itu melekat dengan totem atau lambang-lambang marga. Tentu masalah yang hari ini kita bicara PSN, pengerusakan lingkungan. Sebelum PSN ada mire hutan sekian ribuan hektar dikasih untuk sawit. Itu perempuan yang berdiri di skala terdepan. Kenapa? Ketika hutan dihabiskan, sakit mau lari kemana? Pertama adalah orang Papua disakit itu obat pertama tuh api. Api dulu. Nah api ini terbuat dari mana? Tentu ada kayu. Kalau kayu kita mau ambil, kalau perusahaan datang habiskan hutan, kita mau ambil dari mana? Tentu kalau pengerusakan hutan kan semua itu dibuat di dalam HGU, berarti semua itu bukan milik lagi masyarakat adat. Tentu itu milik perusahaan dan kita masuk harus punya akses. Jadi kemudian kenapa hari ini perempuan mulai banyak bicara, berteriak bahwa karena ada punya pelajaran perusahaan yang sebelumnya, investasi yang sebelumnya, kelapa sawit yang ada, itu udah meninggalkan luka. Dijanjiin CSR dan lain-lain kan tidak ada keberpihakan, dan orang Papua ini belum siap kalau pendidikannya belum bisa masuk dalam dunia kerja yang sama. Sehingga kita mau bicara nanti runutan di mana perempuan dia akan punya posisi tergeser pelan-pelan setelah kebiasaan budaya mereka yang meramu tadi, pergi cari ikan, datang ambil pulang dengan ikan, dengan kayu bakar, dia bisa masak, diselesaikan setiap harinya begitu. Nah anaknya sekolah baru dia bisa datang buat kembali bikin perubahan. Tapi kalau kemudian perusahaan datang hari ini, itu kan sudah terbalik, sekolah malas sekolah, bapaknya juga sudah banyak uang. Kalau sudah banyak uang, pergi mabok, yang pulang hanya pukul istri. Minta makan, tidak ada makan di rumah, aniaya, KDRT sama istri, anak. Ini yang terjadi karena ada perubahan sistem sosial tadi, budayanya. Tadinya kerja sama-sama pimeramu, pulang kita bisa atur dengan baik. Tapi sekarang kemudian ada namanya dikenal SHU, sisa hasil usaha sawit, CPCL per bulan, yang mereka kemudian tidak bisa menjamin mengatur dengan baik. Itu menjadi bola panas. Jadi kita mulai melawan. Kalau perempuan dia mulai keluar, kalau tidak bisa bersuara mati, begitu. Ya harus, kalau mau survive ya harus berdiri, bersuara, sekalipun harus bakal dengan suami. Iya, tantangan pertama tuh keluarga sendiri dulu, keluarga kecil. Kalau suami support, kita bisa keluar. Kalau suami tidak support, dia akan dikandangin.